adalah serangan terbatas yang dilakukan oleh pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Archibald Wavell. Operasi ini terjadi pada pertengahan Mei 1941 selama kampanye Gurun Barat dari Perang Dunia Kedua. Priviti dimaksudkan sebagai serangan singkat melawan pasukan garis depan poros di Solun, Capuzzo, Bardia. Meskipun operasi Priviti cukup sukses pada awalnya dan membuat komandan tinggi blok poros kebingungan, namun hal itu berubah memburuk saat datangnya bala bantuan dari Jerman, sehingga operasi tersebut langsung dihentikan dan hanya bertahan 1 hari saja. Pada akhir serangan pertama Jenderal Erwin Rommel 24 Maret sampai 30 Mei 1941, Inggris telah diusir dari hampir seluruh provinsi Cyrenaica. Selain dari pelabuhan Tobruk yang dikepung, garis depan Inggris berakhir di Buk di sebelah timur Halfaya Pass. Pada tanggal 30 April sampai 1 Mei, Rommel melakukan penyerangan di perimeter Tobruk dan berhasil mendapatkan pijakan di dalam garis pertahanan terluar. Tetapi ia tidak dapat membuat kemajuan lagi. Jenderal Paulus yang telah dikirim untuk mengendalikan Rommel mengirimkan kembali sebuah laporan yang menggambarkan posisi keseluruhan Korps Afrika terlalu diperpanjang dan sulit untuk dipertahankan. Pesan ini dicegat dan diterjemahkan oleh Inggris dan membantu meyakinkan Winston Churchill bahwa mungkin hanya perlu 1 pukulan kecil untuk menghentikan pengepungan. Jenderal Archibald Wavell yang sedang menunggu kedatangan konvoi membawa tank dan pesawat dipaksa Churchill agar menyetujui serangan kecil tersebut. Brigadir William Good kemudian diberi perintah untuk merebut kembali Halfaya Pass, mengambil desa Solung di sisi perbatasan Mesir dan benteng Capuzzo di sisi Libya, dan kemudian mengeksploitasi setiap keberhasilan dengan maju menuju Tobruk. Serangan skala kecil ini juga dimaksudkan agar membantu operasi Battle Axe yang tertunda hingga pertengahan Juni. Dalam operasi Priviti, Inggris akan menyerang dengan 3 kolom. Di kolom kiri adalah Brigade Lapis Baja ke-7 yang terdiri dari 2 resimen tank kerajaan dengan kekuatan 3 pasukan bergerak kecil Jok, tank penjelajah 2 RTR, dan mobil lapis baja dari Hussar ke-11. Tugas mereka adalah berpatroli di gunung terbuka dan memantau jalan Sidi Aziz Bardia. Di kolom tengah adalah Brigade Pengawal ke-22 dan 4 RTR dengan kekuatan 2 formasi infanteri, Batalion 1 Durham Light Infantry dan 2 batalion pengawal Skotlandia, juga tank infanteri 4 RTR. Tugas mereka membersihkan puncak Halfaya, mengamankan Birwair, Musaid, benteng Capuzzo, dan Bardia. Di kelompok kanan adalah grup pantai dengan kekuatan Brigade Senapan Batalion kedua Resimen Lapangan ke-8 Artileri Kerajaan. Tugas mereka bergerak sepanjang pantai, merebut Halfaya bagian bawah dan kota Solung. Pasukan ini tidak dilengkapi tank sama sekali. Halfaya dan benteng Capuzzo dipertahankan oleh pasukan di bawah komando Maximilian von Helm dan Kolonel Italia Ugo Montemurro, yang terdiri dari batalion pengintai ketiga dari divisi cahaya ke-5 dan batalion anti-tank ke-605 yang didukung oleh beberapa senjata Italia. Sementara itu, batalion kedua Resimen Panzer ke-5 Jerman berada di dekat Sidi Aziz. Tanggal 15 Mei pukul 6 pagi, Brigadir Good memulai serangannya. Dengan dibantu patroli Hawker Hurricane Vector dan pembom RAF, pasukan Brigadir Good mengempur posisi Italia Jerman. Sebagian besar pasukan Jerman saat itu telah mundur, sehingga tidak terlalu sulit bagi Inggris untuk menggulung Italia dan pasukan kecil Jerman. Kolom kiri membuat kemajuan signifikan menuju Sidi Aziz. Batalion kedua dan 4 RTR juga berhasil merebut puncak Halfaya Pass, walau sempat menghadapi perlawanan sengit dari Kolonel Italia Ugo Montemurro berserta pasukannya. 7 tank Matilda 2 Inggris berhasil dilumpuhkan. Kolom tengah kemudian maju menuju perbatasan dan pada tengah hari telah mencapai Musaid, tepat di sebelah timur benteng Capuzzo. Tempat ini dipertahankan oleh pasukan Italia Jerman yang memiliki sekitar 20 tank berikut senjata anti-tank. Hanya grup pantai yang mengalami kesulitan tinggi dan butuh waktu seharian untuk membersihkan dasar celah Halfaya hingga kemudian bisa melanjutkan untuk merebut Solung. Setelah jatuhnya Musaid, Batalion 1 Durham Light Infantry didukung oleh sisa tank 4 RTR merebut Fort Capuzzo.
Pada akhirnya, Jerman yang sedang kebingungan segera bangkit dan segera mengirim bala bantuan. Pada hari itu juga, pasukan di sekitar Tobruk dikirim kembali ke timur kota yang terkepung. Letnan Kolonel Hans Kremer dikirim untuk memperkuat Camp Krupp von Hell dengan batalion tank dari Resimen Panzer 8 dan baterai meriam anti pesawat. Pasukan ini sempat terkendala kehabisan bahan bakar. Resimen Panzer 25 Jerman maju menghadang Durham Light Infantry dan 2 RTN. Meskipun Brigade Lapis Baja ke-7 diperintahkan untuk membantu Durham, mereka tidak berhasil dan terpaksa kembali ke Musai. Dalam semalaman, bantuan Jerman terus mengalir. Batalion 1 Resimen Panzer ke-6 mencapai Sidi Asai sekitar pukul 3 pagi 16 Mei. Pada waktu yang hampir bersamaan, Brigadir Kut memutuskan bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan. Menyadari bahwa kelompok brigade pengawal kedua-dua akan rentan terhadap serangan balik Lapis Baja Jerman di sekitar Birwair dan Musaid, Brigadir Kut menarik pasukan ini pada dini hari. Pada pukul 10 pagi, infanteri telah mengambil posisi baru di Jalan Halfaya, dan kelompok Brigade Lapis Baja ke-7 diperintahkan untuk tetap berada di sebelah barat Fort Capuzzo guna melindungi Sidi Asais. Bala bantuan tambahan di bawah Jenderal Hans-Karl Freiherr von Esbeck juga dikirim. Pasukan Inggris semakin terseok, banyak yang gugur maupun tertangkap. 2 RTR yang terpisah mundur ke Bir El Karega dan tiba di sana pada 17 Mei dini hari. Sebagian besar tujuan operasi Briviti gagal tercapai dengan hanya berhasil merebut celah Halfaya yang nantinya direbut kembali oleh Jerman dalam operasi Scorpion. Jumlah korban tewas di pihak Inggris diperkirakan 206 orang tewas, terluka atau tertangkap. Sementara di pihak Jerman diperkirakan 258 orang tewas, terluka atau ditangkap. Italia menaksir mengalami kerugian 395 orang. Sekutu menghitung jumlah tawanan yang ditangkap sebanyak 347 orang. Inggris juga kehilangan 5 tank, sementara Jerman hanya kehilangan 3 tank. Yang paling tidak diduga adalah Jerman mengirim bala bantuan dengan begitu cepat, sehingga Inggris yang tadinya di atas angin menjadi terpojok dan mundur.